Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Dwi Narulita, NIM B1018228, kelas K Ekonometrika, Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan kasus SPSS regresi linear berganda data time series menggunakan SPSS IBM 16. Di sini saya sudah menyiapkan data awal di Excel, yaitu permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1986. Di sini ada Y, mobil penumpang baru terjual dalam ribuan, tidak disesuaikan musiman. X1, mobil baru, indeks harga konsumen 1967 sama dengan 100, tidak disesuaikan musiman. X2, indeks harga konsumen, semua item, semua konsumen perkotaan 1967 sama dengan 100, tidak disesuaikan musiman. X3, personal disposable income atau PDI miliaran dolar, tidak disesuaikan untuk variasi musim. X4, suku bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung. X5, angkatan kerja sipil yang dipekerjakan ribuan, tidak disesuaikan dengan variasi musim. Di sini ada tahun 1971 sampai 1986. Di sini ada variabel Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Di sini saya sudah kopikan dari Microsoft Excel ke SPSS IBM 16. Untuk variabel view-nya, name saya ganti menjadi Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk labelnya seperti ini. Setelah itu kita coba untuk menganalisis data tersebut. Di sini saya sudah mengatur untuk dependennya, yaitu Y, dan X1 sampai X5 masuk dalam independen. Saya sudah atur statistiknya, nanti akan muncul seperti ini. Kita centang estimate, model fit, deskriptif, dan case with diagnostic, dan all case, lalu continue dan OK. Lalu akan muncul output seperti ini. Yang pertama ada deskriptif statistik. Pada tabel ditampilkan nilai rata-rata standar deviasi dalam jumlah data pada variabel Y. Nilai rata-ratanya 1,0005125 dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel. Jumlah dari semua variabel sama, yaitu 16. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel correlation. Dalam persamaan korelasi, nilai Y yaitu 1,000. Yang pertama, nilai korelasi Y dengan X1 yaitu 0,066. Semakin tinggi nilai X1, semakin rendah nilai Y. Dapat disimpulkan hubungan Y dengan X1 cukup rendah. Yang kedua, terlihat nilai korelasi Y dengan X2 yaitu min 0,097. Semakin tinggi nilai X2, semakin rendah nilai Y. Dapat disimpulkan hubungan Y dengan X2 cukup rendah. Yang ketiga, terlihat korelasi Y dengan X3 yaitu 0,005. Nilainya positif. Semakin tinggi X3, maka semakin tinggi nilai Y. Dapat disimpulkan hubungan Y dengan X3 cukup rendah. Kemudian
4 terlihat nilai korelasi Y dengan X4 yaitu 0,543 yaitu negatif. Semakin tinggi X4 maka semakin rendah nilai Y. Dapat disimpulkan hubungan Y dan X4 yaitu sedang. Yang kelima, terlihat nilai korelasi X5 0,044 nilainya positif. Semakin tinggi nilai X5 semakin tinggi nilai Y. Dapat disimpulkan hubungan nilai Y dan X5 cukup rendah. Kemudian dalam kolom signifikan bisa dilihat nilai signifikan X1 yaitu 0,404. Artinya hubungan Y dengan X1 dalam kategori sedang. Nilai signifikan X2 yaitu 0,361, artinya hubungan Y dengan X2 dalam kategori sedang. Nilai signifikan X3 yaitu 0,493, artinya hubungan Y dengan X3 dalam kategori sedang. Nilai signifikan X4 yaitu 0,015, artinya hubungan Y dengan X4 dalam kategori rendah. Nilai signifikan X5 yaitu 0,436, artinya hubungan Y dengan X5 dalam kategori sedang. Kemudian dalam kolom N jumlah data semuanya yaitu 16 data. Setelah itu selanjutnya tabel enter atau masukan. Kita menggunakan metode enter atau masukkan. Kemudian variabel dependennya Y sama dengan mobil penumpang baru terjual dalam ribuan. Tabel selanjutnya model summary dapat dilihat nilai R 0,873 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel X dan Y. Kemudian R square 0,763 menunjukkan bahwa variabel X dapat menunjukkan variabel Y sebesar 76,3%, sedangkan sisanya yaitu 100% kurangi 76,3% yaitu 23,7%. Dijelaskan oleh variabel lain, semakin besar nilai R square, semakin besar pula hubungan antara variabel-variabel yang ada. Kemudian standar error of the estimate menunjukkan kesalahan regresi linear. Jadi semakin kecil nilai regresi semakin baik. Kemudian pada tabel ANOVA bisa dilihat nilai signifikannya adalah 0,006 kurang dari 0,05. Berarti artinya ada hubungan antara variabel X dan variabel Y sebesar F sama dengan 6,425. Setelah itu kemudian pada tabel koefisien persamaan regresi dalam tabel tersebut, jika signifikan T kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HI diterima. Nilai signifikan T variabel X1 yaitu 0,458, X2 signifikannya 0,058, X3 nilai signifikannya 0,092, X4 nilai signifikannya 0,561, X5 nilai signifikannya 0,512. Sehingga dapat diartikan nilai X1, X2, X3, X4, dan X5 lebih dari 0,05.
maka HO diterima dan HI ditolak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.